Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai kegiatan ini untuk pembukaan. Pada pagi ini Bapak Kepala LPMP belum bisa membuka kegiatan kita karena beliau juga ada kegiatan webinar. Sehingga untuk kegiatan kita insya Allah beliau akan masuk pada saat penutupan besok hari. Sehingga pada hari ini kita buka kegiatan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, sekarang kita bicara mengenai konsep pengukuran mutu pendidikan. Apa itu konsep pengukuran mutu pendidikan? Nah, dalam PPT ini berisi pendahuluan, kemudian aspek yang diukur. Yang ketiga adalah pemetaan pendidikan tahun 2020, kemudian penyempurnaan instrumen pengumpulan data. Nah, kita mulai dari awal. Definisi kualitas pendidikan dari UNESCO tahun 2004. Kualitas pendidikan adalah suatu pemahaman terhadap kualitas pendidikan sangat bervariasi dari negara ke negara. Demikian juga pemahaman tiap organisasi atau penyelenggara pendidikan. Namun kebanyakan mereka sepakat tentang 3 hal. Yaitu pertama relevan terhadap kebutuhan, kemudian pemerataan akses dan outcome, kemudian pemenuhan terhadap hak individu. Ini yang disebut dengan kualitas pendidikan. Menurut UNESCO, di sini ada kerangka pikir tentang variabel dari kualitas pendidikan dalam 5 dimensi. Yang pertama itu adalah karakteristik pelajar. Ini adalah peserta didik ya Bapak Ibu ya. Nah, apa yang ada dalam karakteristik pelajar? Ada bakat pelajar, ada ketekunan pelajar, kesiapan untuk sekolah, pengetahuan sebelumnya, hambatan dan demokrasi. Ini adalah meliputi sumber daya publik untuk pendidikan, dukungan orang tua, standar nasional, tuntutan pasar tenaga kerja, kemudian faktor sosial, budaya, dan agama. Nah, ini lebih kepada lingkungan ya yang mendukung proses pembelajaran. Kemudian ada input pendukung, termasuk materi belajar, sarana prasarana fisik, dan yang keempat adalah pengajaran dan pembelajaran, meliputi waktu belajar, metode pengajaran, penilaian, dan ukuran kelas. Yang kelima, yaitu meliputi keterampilan melek huruf dan berhitung, nilai dan keterampilan hidup. Nah, inilah adalah variabel-variabel dari kualitas pendidikan. Nanti kita akan menilai kualitas pendidikan dari 5 hal ini ya, Bapak Ibu ya. Kemudian yang lebih spesifik lagi, nah, seorang educational planner dan pengambil keputusan seperti pengawas, kemudian dinas pendidikan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu harus melakukannya. Yang pertama yaitu memantau perubahan berbagai bidang. Kualitas pembelajaran, kurikulum, kinerja siswa yang dapat memperingatkan pembuat kebijakan tentang masalah yang akan datang. Yang kedua adalah mengukur dampak upaya reformasi pendidikan. Yang ketiga, mendorong sistem pendidikan untuk berkembang dengan membandingkannya atau bagian-bagiannya dengan negara atau sistem lain. Yang keempat, memfokuskan perhatian pada subsistem pendidikan yang mungkin memerlukan perbaikan, seperti kabupaten atau tingkat pendidikan tertentu. Yang kelima, memfokuskan perhatian pada indikator ekuitas utama, seperti kinerja subkelompok tertentu seperti anak perempuan, siswa yang hidup dalam kemiskinan, atau siswa penyandang cacat. Nah, jadi hal-hal ini yang harus diperhatikan oleh para pembuat kebijakan. Di sini kita lihat ada PP 19 tahun 2005, kemudian ada PP 13 tahun 2015 yang isinya adalah Standar Nasional Pendidikan. Ini banyak sekali peraturannya Bapak Ibu, silakan dibaca. Kita lanjut saja.
Nah, di sini ada indikator mutu. Bapak Ibu pasti sudah tahu apa itu indikator mutu. Ini adalah 8 standar pendidikan yang sejak tahun 2016 kita lakukan peningkatannya. Nah, di sini bisa kita lihat pada paling bawah itu adalah standar pengelolaan. Standar pengelolaan itu apa yang dikelola adalah PTK, sarana prasarana, dan pembiayaan. Nah, 3 hal ini akan mempengaruhi standar penilaian, standar proses, dan standar isi yang hasilnya adalah kompetensi lulusan. Jadi Bapak Ibu, ke-8 standar ini adalah saling terkait. Jadi apabila salah satunya diberikan treatment perbaikan, dilakukan peningkatan, itu semuanya akan bergerak untuk meningkat. Nah, apa aspek yang diukur? Bapak Ibu, apa yang kita ukur dalam proses pendidikan ini? Yang pertama adalah input. Inputnya yaitu sistem, sarpras, SDM, dan aturan. Ini ada di manajemen, Bapak Ibu ya. Kemudian proses. Di proses itu adalah pengelolaan, pembelajaran, penilaian, dan kerjasama. Nah, ini mungkin adanya di dalam ruang kelas. Sedangkan output itu kualitas penyelenggaraan pendidikan, berbagai prestasi dan inovasi. Ini sudah sampai kepada hasil dari input dan proses yang kita lakukan. Nah, outcome-nya adalah kompetensi lulusan. Kualitas pendidikan akan baik apabila kompetensi lulusan banyak terserap di jenjang yang lebih tinggi atau di tempat kerja. Nah, ini adalah ukuran keberhasilan suatu pendidikan. Kita melihat ini ada struktur pengukuran. Nah, di sini ada standar. 8 standar itu adalah masuk kepada kategori standar. Di dalam standar itu ada indikator. Nah, setelah ada indikator, ada subindikator, kemudian ada pertanyaan. Beginilah kita membuat suatu item. Bu, kecil kali suaranya. Kali, Bu. Ya, nak dengar. Bu, ini udah besar volume sini. Yang lain gimana, Ibu? Pakai speaker juga. Kedengeran nggak, Bapak Ibu? Masih kecil, Bu, suaranya, Bu. Masih kecil ya? Iya. Sudah 100 nih, Bu, volumenya. Masih juga suara Ibu kecil. Oke, sebentar ya. Memang suara Ibu itu gak apa. Suaranya. Apa nih volumenya? Nah, udah, Pak. Nah, udah oke. Udah. Udah. Oke, Bu. Nah. Oke. Mantap. Jadi tadi nggak dengar, saya ngomong sendiri berarti. Baik. Ngomong sendiri, tidak ada ngomong sendiri. Dengar, Bu. Dengar ya. Oke. Dengar. Saya balik lagi ke apa ya, aspek yang diukur ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat ini aspek yang diukur itu ada input, proses, output, dan outcome. Nah, inputnya terdiri dari 4, sistem, sarpras, SDM, dan aturan. Kemudian prosesnya pengelolaan, pembelajaran, penilaian, kerjasama, dan kualitas penyelenggaraan pendidikan, berbagai prestasi dan inovasi. Dan di Thank you. Dia banyak makanan. Iya, makan. Supaya tidak bisa kita dengarkan ini, kita mute aja suaranya semua ya. Nah, okay. Kita lihat di sini ada struktur pengukurannya ya Bapak Ibu ya. Ini kita bicara tentang isi instrumen ini. Nah, di dalam instrumen itu bagaimana cara kita melihat sampai keluar item dalam instrumen itu adalah pertama kita tetapkan dulu standar. Nah, misalnya standar kompetensi lulusan. Apa indikator dari standar kompetensi lulusan? Yang pertama sikap pelajar, kemudian pengetahuannya, kemudian keterampilannya. Bapak Ibu pasti sudah paham ya apa yang membedakan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kalau sikap, subindikatornya adalah misalnya perilaku beriman, kemudian perilaku berkarakter, kemudian perilaku disiplin. Nah, di perilaku beriman, itu pertanyaannya berdoa sebelum mengerjakan sesuatu. Nah, itu adalah salah satu indikator kalau itu menunjukkan perilaku beriman. Kemudian taat beribadah, kemudian melaksanakan aturan agama dan mengucapkan salam.
Itu baru satu subindikator Bapak Ibu. Nah, ini ada 4 pertanyaan dari satu subindikator. Begitulah nanti instrumen yang akan Bapak Ibu isi. Jadi ada standar dulu, indikator, subindikator, dan pertanyaan. Nah, kita lihat di sini. Apa hubungan standar, indikator, dan instrumen? Nah, kita lihat di sini ya Bapak Ibu ya. Ini misalnya standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan ini ada 1.1 lulusan kompetensi pada dimensi sikap. Nah, seperti yang dicontohkan tadi ya. Di dimensi sikap itu ada perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, apa itu sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Masuk kepada instrumennya Bapak Ibu ya, pertanyaan di dalam instrumen, yaitu gambaran perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diamalkan siswa di sekolah Anda adalah A. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Nah, Bapak Ibu ini kan karena pakai skala Likert itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti kita lihat apakah siswa ini berdoa sebelum dan setelah melakukan aktivitas, apakah selalu, sering gitu ya. Nanti kita lihat apa isian dari 1 sampai 7 ini. Nah, begitu turunnya ke instrumen. Kita lihat yang kedua, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter. Nah, apa yang menggambarkan sikap tersebut? Yaitu gambaran perilaku berkarakter baik ya, yang diamalkan siswa di sekolah Anda, yaitu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 gambaran mengenai perilaku berkarakter baik. Ibu, suara Ibu masih kecil, Bu. Oh iya, yang lain gimana Bapak Ibu? Ibu pakai HP ya? Enggak pakai laptop, Bu. Kedengaran kok, Bu. Cuma Kedengaran mungkin ya? volume HP, volume laptopnya coba dibesarin, Bu. Udah. Enggak kedengaran, Bu. Volume laptop Ibu coba dibesarin, Bu. Ibu coba. Pak Ibnu, suara ibu tuh agak lembut. Nah, kalau itu saya susah. Suara ibunya yang lembut, Bu. Oke, saya keraskan ya. Kemudian kita lihat contoh di perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter. Yang lainnya, pertama itu berkarakter baik, kemudian gambaran perilaku disiplin ya, Bapak Ibu ya. Oh enggak, kalau yang disiplin itu 113. Nah, kita lihat contohnya perilakunya seperti apa. Yang disiplin itu tidak membolos, mematuhi peraturan sekolah, disiplin waktu, menerapkan budaya antri, kemudian melaksanakan tugas individu dan kelompok dengan baik. Nah, ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak Ibu jawab ya, sekolah jawab ya nanti di instrumennya. Bapak Ibu sudah memiliki buku deskripsi indikator mutu dalam Standar Nasional Pendidikan. Nah, ini perlu Bapak Ibu punya ya buku ini ya, indikator mutu ini. Dan saya pikir pengawas itu pasti sudah punya ini buku ungu ini dari tahun kemarin. Nah, kita lihat Bapak Ibu dari mana saja sumber data mutu pendidikan. Yang pertama sumbernya adalah data sekolah diambil dari berbagai sistem pendataan di Kemdikbud. Nah, dilihat dari hasil akreditasi, uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian ada data pokok pendidikan, data peserta didik, rombel, sarana prasarana pendidik dan tenaga kependidikan, pembelajaran dan pembiayaan. Ini ada di data sekolah yang diambil dari sistem. Ini bisa Bapak Ibu lihat di PMP ya. Nah, kemudian ada sistem informasi mutu pendidikan capaian standar sudah ada di PMP ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pengawas dan operator sudah pernah melihat ini juga. Kemudian ada aplikasi pemetaan mutu, ada evaluasi oleh pengawas. Nah, kalau yang ini merupakan data sekolah diambil dari pengisian instrumen di sekolah. Jadi ada 2 data sumber data ya Bapak Ibu ya. Nah, aplikasi pemetaan mutu itu kita lihat capaian kompetensi lulusan siswa, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pendidikan, pengelolaan pendidikan, dan pembiayaan. Itu. Nah,
Di instrumen PMP kita bisa melihat 8 standar ya. Di instrumen PMP ini kita menjaring 8 standar ini. Jadi informasi-informasi mengenai 8 standar itu ada di instrumen PMP. Sedangkan di Dapodik kita melihat ada berapa item nih? 1, 2, 3. 7. Nah, 7 item yang bisa dilihat di Dapodik yang menyangkut ketersediaan mata pelajaran, standar pembiayaan, kemudian jumlah siswa yang menerima PIP, ini lebih kepada administrasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini juga Bapak Ibu bisa lihat rata-rata skor kompetensi kepala sekolah. Nah, jumlah siswa menerima PIP, kemudian bersedia menerima BOS, jumlah atau rasio siswa dan sarpras. Nah, ini sumber data yang bisa Bapak Ibu lihat mengenai pendidikan di satuan pendidikan. Nah, apa itu pemetaan pendidikan tahun 2020? Ini mungkin agak berbeda dari tahun sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Karena situasi kita sekarang ini memang lain dari tahun 2019. Pada tahun ini kita mengalami pandemi COVID-19 yang mengharuskan harus ada penyesuaian-penyesuaian dalam proses pembelajaran. Ini dikeluarkan dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19 dan keputusan bersama 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID. Kita melakukan penyelesaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi. Nah, makanya di sini ada kurikulum khusus, Bapak Ibu ya. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 719-P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Itu satuan pendidikan dapat memilih dari 3 opsi pelaksanaan kurikulum. Yang A yaitu tetap mengacu pada kurikulum nasional. Yang B mengacu pada kurikulum nasional yang disederhanakan untuk kondisi khusus. Dan yang C melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Nah, Bapak Ibu kan sudah melihat di sekolahnya masing-masing apa yang digunakan antara 3 opsi ini. Kurikulum dalam kondisi khusus itu merupakan penyederhanaan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Jadi di sisi kompetensi itu juga agak berbeda dari tahun sebelumnya. Ketentuan kurikulum darurat itu pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran. Nah, artinya tetap berlaku walaupun kondisi khusus sudah berakhir. Jadi Bapak Ibu, tahun ini tahun ajaran kita kan sampai Juli 2021 ya. Jadi kurikulum ini masih bisa dipakai sampai Juli 2021 walaupun mungkin insya Allah mudah-mudahan pandemi ini selesai ya Bapak Ibu ya akhir tahun ini. Jadi Januari kita sudah bisa belajar seperti biasa. Namun kurikulumnya masih bisa digunakan sampai tahun ajaran ini selesai. Nah, di sini kita melihat perubahan materi dan proses pendidikan di masa pandemi COVID. Di materi pembelajaran itu ada kurikulum darurat masa COVID, lebih kepada kecakapan hidup atau life skill, kemudian pemahaman terhadap COVID dan protokol kesehatan. 3 hal ini yang disampaikan pada siswa pada saat ini tentang materi pembelajaran. Nah, di dalam proses pembelajaran dilakukan dengan metode daring atau luring. Nah, Bapak Ibu mungkin tahu ya bedanya daring atau luring. Dua-duanya itu tidak tatap muka ke sekolah, namun bedanya daring ini Bapak Ibu bisa langsung interaksi dengan siswa. Maksudnya guru langsung interaksi dengan siswa. Sedangkan luring itu masih bisa menggunakan masih bisa menggunakan internet, namun tidak langsung. Nah, kalau yang langsung itu bisa misalnya video call dengan WA atau Zoom atau Google Classmeet. Sedangkan luring itu bisa pakai pengiriman tugas atau video lewat WA
Dan siswa juga mengirimkan tugasnya lewat WA. Jadi tidak ada interaksi yang langsung pada saat luring. Kemudian di dalam proses pembelajaran juga diperlukan kompetensi pengajar. Nah, kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena situasi yang berbeda sehingga kompetensi pengajar ini juga harus disesuaikan dengan situasi. Pada saat situasi biasa itu pengajar langsung berhadapan dengan siswa. Nah, sekarang pengajar harus membuat materi pembelajaran dalam bentuk konsep, namun mereka menyampaikannya tidak langsung kepada siswa, tidak berhadapan, sehingga memang butuh kompetensi yang lebih dalam membuat materi pembelajaran yang menarik untuk siswa. Kemudian dalam proses pembelajaran itu sangat penting adalah keterlibatan orang tua siswa. Nah, ini keterlibatannya sangat besar Bapak Ibu. Apabila orang tua tidak bisa membantu anaknya atau mendampingi anaknya pada saat pembelajaran di rumah, pembelajaran akan gagal ya. Apalagi kalau orang tuanya sibuk. Nah, ini akan sulit sekali untuk bisa berhasil pembelajarannya. Apalagi untuk anak-anak yang memang masih jenjang SD, kelas rendah ya, itu sangat tergantung kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan sekolah. Nah, layanan sekolah itu seperti apa, kesiapan infrastruktur seperti apa, aturan-aturannya seperti apa. Apabila ada sekolah yang sudah mulai tatap muka setengah-setengah, terus apa saja yang harus disediakan sekolah itu sudah harus ada. Aturannya juga seperti apa, aturan protokol kesehatannya berjalan atau tidak, itu masuk ke dalam pengelolaan sekolah. Nah, tahun 2020 instrumen pemetaan mutu ini memang ada perubahan. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu di mana perubahannya. Di input itu ada kurikulum aturan pembelajaran infrastruktur SDM. Kemudian di proses itu materi pembelajaran, waktu belajar, metode belajar, keterlibatan orang tua. Nah, ini di dalam proses ini diukur nih. Di output itu ada kualitas proses pendidikan dari 8 standar, sedangkan outcome itu ada kualitas hasil pendidikan. Jadi yang berbedanya mungkin lebih kepada keterlibatan orang tua ya. Kemudian pengukuran kualitas proses pendidikan yang 8 standar. Itu yang sedikit berubah. Nah, kita lihat ini Bapak Ibu perangkat pemetaan mutu. Nah, di sini ada penjelasan umum, kemudian kuesioner pemetaan, acuan pengisian kuesioner, kemudian formulir dapodik. Nah, ini yang akan Bapak Ibu sampaikan kepada sekolah untuk mengisinya nanti ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 4. Ini 4 hal ini perangkatnya. Responden. Nah, siapa saja respondennya Bapak Ibu? Instrumen ini harus diisi oleh guru, kepala sekolah, siswa, dan komite sekolah. Kalau di jenjang SD itu minimal 1 guru per tingkat kelas. Nah, berarti kalau 1 guru per tingkat kelas itu ada 6 ya Bapak Ibu ya. Kemudian minimal 1 guru pendidikan agama serta pendidikan jasmani dan kesehatan. Kemudian total perwakilan guru minimal 8 guru. Nah, kalau SD 6 di jenjang bawah. Tapi Kenapa? tambah guru. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Ada yang bertanya? Saya lanjut dulu ya, Pak. Nanti pertanyaannya setelah ini ya. Total perwakilan guru minimal 8 guru. Berarti memang harus ada tambahan ya 1 ya. Kalau ini hitungannya kan 7 harusnya. Kemudian di jenjang SMP, SMA, SLB, nah SLB juga masuk ini Pak di dalam instrumen kita pada tahun ini. Minimal 1 guru per mata pelajaran, perwakilan MGP sekolah. Total perwakilan guru minimal 10 guru, guru kelas 8 dan 9 atau kelas 11 dan 12. Itu ya, kalau SD 8 guru minimal, kalau SMP, SMA, SLB itu minimal 10 guru. Nah, ini kita melihat proses telaah instrumen pemetaan mutu pendidikan. Nah, ada 5 hal yang ditelaah dalam instrumen ini. Yang pertama yaitu memperbaiki pertanyaan mulai dari struktur sampai dengan bentuk pertanyaan agar lebih mudah dipahami. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat nanti apakah lebih mudah dipahami dari tahun kemarin ya.
Yang kedua, mengembalikan beberapa pertanyaan dalam bentuk skala Likert. Nah, skala Likert itu yang seperti tadi Bapak Ibu ya, 1 sampai 7 itu pakai skala Likert. Yang ketiga, memperjelas pertanyaan dari indikator yang sama. Yang keempat, mengakomodasi kebijakan belajar dari rumah selama masa darurat COVID-19. Yang kelima, mengakomodasi data yang tingkat keterisian pada Dapodik rendah. Nah, jadi kalau pengisian Dapodiknya rendah, maka di sini kita bisa akomodasi datanya. Nah, ini Bapak Ibu, kita lihat ini perbaikan pertanyaan mulai dari struktur sampai dengan bentuk pertanyaan agar lebih mudah dipahami yang satu ya. Di sini kita lihat tentang hasil belajar. Gambarkan kondisi capaian sikap siswa di sekolah Anda. Nah, ini kan banyak sekali isiannya ya Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan di sini di instrumen yang terbaru kita memilah-milah. Jadi tidak checklist tetapi pakai skala Likert untuk mendatanya, melakukan penilaiannya. Kemudian yang kedua, mengembalikan beberapa pertanyaan dalam bentuk skala Likert. Nah, tahun kemarin memang ada juga yang skala Likert dengan skala 4, namun sekarang menggunakan skala Likert yang skala 7, lebih beragam ya pilihannya gitu. Yang ketiga, memperjelas pertanyaan dari indikator yang sama. Misalnya ini indikator pedoman penyusunan kurikulum yang dimiliki sekolah Anda. Nah, ini ada isiannya banyak. Kemudian pihak-pihak yang telah mendapatkan sosialisasi pedoman penyusunan kurikulum di sekolah Anda siapa saja. Nah, ini. Kemudian di 11, tingkat keaktifan sekolah dalam mensosialisasikan pedoman kurikulum yang dimiliki kepada guru, tenaga pendidikan, siswa, komite sekolah pada pihak yang berkepentingan itu berapa. Jadi tidak lagi dibagi antara guru, tendik, siswa, dan komite, namun ini jawabannya sudah secara umum gitu. Dan ini juga tetap menggunakan kalau ini tidak pakai skala Likert tetapi memilih ya, sedangkan ini kita pakai skala Likert. Yang keempat, mengakomodasi kebijakan belajar dari rumah selama masa darurat COVID. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan dalam instrumennya nanti mengenai keadaan belajar dari rumah. Nah, kita melihat Bapak Ibu, materi pembelajaran di masa COVID ini ada 3 hal yang penting, yaitu kurikulum darurat, kemudian life skill, kemudian pemahaman terhadap COVID. Nah, ini juga hal yang akan ditanyakan di dalam instrumen. Kita akan lihat instrumennya nanti ya Bapak Ibu ya. Yang keempat, itu mengakomodasi kebijakan belajar dari rumah selama masa darurat COVID. Nah, ini pertanyaannya terkait kepada apakah dilakukan daring atau luring, kemudian bagaimana kompetensi pengajarnya, kemudian bagaimana keterlibatan orang tua siswa. Ini yang akan ditanyakan dalam instrumen kita juga. Oke, mengakomodasi kebijakan belajar dari rumah selama masa COVID juga dilihat dari pengelolaan sekolah. Nah, bagaimana layanan sekolah, bagaimana kesiapan infrastruktur, dan monitoring dan evaluasi. Nah, kalau kita masuk kepada materi berikutnya, ini sebenarnya sudah banyak juga dibahas pada awal tadi ya, Bapak Ibu ya. Nah, di instrumen pemetaan mutu tahun 2020 itu berisi pendahuluan, kerangka pikir, instrumen, dan sumber data. Nah, ini juga kita sudah bahas tadi. Kemudian yang kedua adalah penyempurnaan instrumen, bagaimana mekanisme penyempurnaan dan jenis penyempurnaan yang dilakukan. Yang ketiga adalah instrumen tahun 2020, yaitu instrumen dan tabel konversi indikator. Kita masuk kepada pendahuluan ya Bapak Ibu ya. Ini acuan mutu seperti tadi, PP 19 tahun 2019 dan perubahannya tentang SNP. Peraturan ini tidak disebutkan satu persatu. Kemudian ini adalah indikator mutu yang 8 standar itu Bapak Ibu.
Mungkin penjelasannya bisa dibaca lagi oleh Bapak Ibu. Ini sudah ada tadi juga. Kemudian ini buku tentang indikator mutu yang harus dipunyai oleh pengawas dan sekolah ya. Kemudian ada tentang keterbaruan, tentang surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus. Kemudian penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi, ini juga sudah dilihat. Ini ada aksesnya Bapak Ibu ya, kalau mau Bapak Ibu buka lebih dalam tentang ini, pedoman pelaksanaan belajar ini, bisa ada klik di sini, ada aksesnya, ada link untuk akses. Kemudian di sini ada kurikulum pada masa khusus, masa COVID-19 juga telah dibicarakan tadi. Aspeknya sudah juga dibicarakan, sumber datanya juga sudah. Nah, kita sudah bicarakan ini juga, PPT-nya berulang. Oke, ini perangkat pemetaan mutunya kita juga sudah bahas tadi. Kemudian responden juga sudah dibahas, Bapak Ibu juga sudah bertanya. Nah, telaah instrumen juga ini sudah. Oke, mungkin kita masuk ke petunjuk pengisian saja ya Bapak Ibu ya. Nah, lihat di sini Bapak Ibu, bagaimana pengisian dari instrumen kita. Nah, ini petunjuknya Bapak Ibu ya. Pemberian jawaban untuk pilihan bertanda bulat O dilakukan dengan menyilang salah satu tanda. Nah, pilihan bertanda persegi 4 dilakukan dengan menyilang satu atau lebih tanda ya. Pilihan angka 1 sampai 7 dilakukan dengan menyilang angka sesuai penjelasan arti angka. Nah, sedangkan pilihan persentase dilakukan dengan mengisi 0 sampai 100. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Ini soal nomor 3, instrumen nomor 3 itu tentang guru menyusun RPP dengan menyesuaikan kurikulum dan proses pembelajaran yang digunakan selama masa COVID-19. Nah, ini adalah pilihan bertanda bulat ya, berarti Bapak Ibu pilih salah satu, tidak boleh menyilang keduanya, harus salah satu. Sedangkan yang petunjuk kedua itu seperti ini soalnya. Kegiatan pengembangan diri ekstrakurikuler pilihan yang disediakan sekolah Anda selama masa darurat COVID apa saja. Nah, ini boleh disilang banyak ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan kondisi sekolah. Nah, kondisi sekolah seperti apa disilang sesuai dengan kondisi. Kemudian ada pertanyaan, pengaturan alokasi waktu pembelajaran sesuai kurikulum yang digunakan sekolah Anda selama masa COVID berapa menit? Nah, kalau di sini kalau ujungnya menit berarti Bapak Ibu menuliskan berapa angka ya. 30 menit, 60 menit atau 45 menit. Kemudian kalau JP berarti angka juga berapa JP. Hari juga angka, minggu juga angka. Berapa minggu? Misalnya 1 minggu atau 2 minggu atau 3 minggu gitu ya. Nah, ini diisi dengan angka. Sedangkan ini, bagaimana kondisi kesiapan sekolah Anda selama masa darurat COVID? Ini adalah isiannya persentase. Kita lihat Bapak Ibu, kita melihat persentase siswa yang memiliki perangkat gawai atau laptop sendiri, misalnya 79% ya. Nah, pertanyaan ini rata-rata juga sama dengan instrumen supervisi yang sudah diisi oleh pengawas. Jadi pengawas untuk verifikasi data ini lebih mudah ya, karena di supervisi juga pengawas mengisi hal-hal yang seperti ini. Jadi pengawas bisa menjalankan dua fungsinya sekaligus pada saat datang ke sekolah. Nah, kita lihat ini yang petunjuk ketiga ya Bapak Ibu ya, pilihan angka 1 sampai 7. Nah, ini petunjuk jawaban untuk skala Likert. Kita lihat bentuk tingkatan. Bentuk tingkatannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jika Bapak Ibu melihat misalnya pedoman kurikulum sangat tidak terpenuhi atau sebagian besar tidak terpenuhi, agak tidak terpenuhi atau netral.
kemudian hampir terpenuhi, terpenuhi, sangat terpenuhi. Nah, kita lihat apakah pedoman kurikulum di sekolah Bapak Ibu itu yang mana sesuai dengan kriteria angka tadi. Kemudian ada juga yang bentuknya frekuensi. Misalnya, kalau frekuensi berarti Bapak Ibu melihat di sini ya untuk skalanya. Ini ukurannya adalah persentase, yaitu tidak pernah, sangat jarang, jarang, kadang-kadang, seringkali, biasanya, selalu, atau setiap saat. Jadi Bapak Ibu untuk memudahkan pengisian yang untuk skala Likert ini memang harus dilihat terus apakah pertanyaannya mengacu kepada bentuk tingkatan atau bentuk frekuensi. Jadi tolong disampaikan kepada responden untuk selalu melihat kriteria untuk skala Likert dalam pengisian. Nanti takutnya salah dalam menentukan jawaban. Nah, acuan pengisian, kompetensi lulusan misalnya ya, kita lihat. Kompetensi sikap. Sekolah menunjukkan hasil penanaman nilai pendidikan berdasarkan perilaku siswa sebagai hasil pengalaman pembelajaran dan kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah diisi mengacu pada jurnal siswa dan guru. Jadi untuk pertanyaan nomor 1 Bapak Ibu, banyak sekali hal yang bisa dilihat dari pertama jurnal ya. Nah, ini berdoa sebelum dan setelah melakukan aktivitas, mengucapkan salam. Nah, karena ini pada masa pandemi, jadi karena tidak langsung ini ya berhadapan, dari mana Bapak Ibu tahu kalau siswa ini berdoa sebelum dan setelah melakukan aktivitas? Nah, itu tuh dilihat dari hal-hal yang seperti ini. Ada jurnal, ada dokumen program, ada dokumen bimbingan konseling, ada dokumen supervisi kepala sekolah, observasi aktivitas siswa terkait dengan pengembangan karakter melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, kemudian diskusi guru dengan siswa dan yang lainnya. Dan mungkin bisa ditambah juga ini ada diskusi guru dengan orang tua ya Bapak Ibu ya, karena pada saat pandemi kan belajar di rumah. Jadi orang tua yang lebih banyak melakukan observasi dan mendampingi siswanya belajar di rumah. Sekarang kita masuk ke bisnis proses aplikasi EDS. Ya. Silakan Pak Ibnu untuk bisa menjelaskan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, sebelum kita untuk ke bisnis materi yang bernama bisnis aplikasi, proses aplikasi ini yang seperti yang dikatakan Bu A tadi, untuk waktu yang paling banyak kita akan menghabiskan di aplikasi, pemahaman untuk aplikasi, yang dimana pengawas-pengawas hebat dan operator-operator handal kita, yang untuk operator ini yang sangat diperlukan pembekalan sedikit. Yang di sini saya tidak mengajar Bapak Ibu, cuma ingin berbagi ilmu, mengarahkan sedikit. Kita akan mulai dengan bisnis proses aplikasi EDS 2020 COVID-19 yang judulnya sangat bagus ya, bisnis, tapi bukan bisnis. Bisnis ini bisnis tentang aplikasi kita ya Bapak Ibu. Kita akan full screen kan. Dari daftar isi bisnis ini kita akan mempelajari tujuan dari aplikasi, sasaran pemetaan, responden aplikasi, platform aplikasinya, alur aplikasi, fungsi aplikasi, yang sekarang ada tambahannya dengan menggunakan smartphone Bapak Ibu. Jadi untuk mengikuti pandemi ini jadi digunakan mobile dan desktop seperti yang tahun-tahun sebelumnya digunakan, masih kita gunakan desktop. Dan bagaimana gambaran aplikasi EDS, terus tahapan rilis serta catatan-catatan pentingnya.
Kita mulai dengan bisnis proses aplikasi. Dari tujuannya itu untuk melakukan pemetaan kondisi mutu pendidikan di masa pandemi ini, lalu memberikan rekomendasi dan tindak lanjut bagi satuan pendidikan di masa pandemi. Sasaran-sasaran pemetaan mutu 2020 itu terdiri dari SD, SMP, SLB, dan SMA. Tidak ada SMK dalam kita karena SMK sudah masuk Dirjen Vokasi. Lalu responden seperti yang tadi Ibu A jelaskan, untuk SD 8 responden, SMP 10 responden sesuai dengan mata pelajaran, lalu ditambah dengan kepala sekolah 1 orang. Yang seperti tahun sebelumnya ada siswa dan komite, tapi untuk di tahun ini, tahun dengan aplikasi EDS 2020, kita tidak mengikut sertakan lagi siswa dan komite sekolah. Nah, platform aplikasi yang seperti saya gambarkan tadi, di sini kita menggunakan ada tambahan aplikasi dengan menggunakan smartphone Bapak Ibu dengan mobile Android, yang untuk handphone Apple yang OS-nya iOS itu belum bisa diakomodasi dengan aplikasi ini, hanya bisa menggunakan mobile Android yang Android-nya versi 8 ke atas ya Bapak Ibu ya. Lalu masih ada kita menggunakan versi desktop yang bisa diisi melalui respondennya melalui laptop dengan menggunakan jaringan localhost. Lalu kita lanjut. Ini alur aplikasi dari EDS 2020. Ini pengisian secara offline. Untuk aplikasi mobile offline ini juga pengisiannya secara offline ya Bapak Ibu ya. Cuman ntar untuk setelah selesai mengisi dari instrumen pada offline survei pada smartphone ini memerlukan internet dengan mengirim menggunakan WA, email seperti yang itu, lalu dikirimkan kepada operator. Dan juga pengisian melalui desktop dengan bisa di labor komputer sekolah dengan sistem localhost yang mungkin dapat difasilitasi oleh operator sekolah dengan sistem localhost masih bisa seperti tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu Bapak Ibu, kita lanjut. Ya, ini seperti saya gambarkan tadi fungsi aplikasi mobile yang dimana mobile offline survei nanti Bapak Ibu dapat menginstal di Play Store, lalu pengambilan instrumennya dari server, pengisian instrumen EDS COVID-19 oleh masing-masing responden, lalu submit pengisian dengan melalui smartphone dan ekspor ke hasil pengisian menjadi CSV, lalu dikirim file CSV kepada operator sekolah. Nanti kita coba praktekkan ini ya Bapak Ibu ya. Dengan menggunakan aplikasi ini kita akan mencobanya nanti. Sekarang saya hanya memberi gambaran terlebih dahulu saja. Lalu di sini ada aplikasi desktop ya, EDS 2020 yang dimana penginstalan aplikasi dan registrasi dengan menarik data Dapodik dan data Prevail. Di sini bisa mengambil data dari data Dapodik localhost dari komputer operator atau melalui Prevail dari web, dari internet. Lalu kita pilih kandidat responden, lalu import file pengisian EDS via Android. Jadi yang file yang dari offline survei tersebut masuk ke operator akan
mengimpor ke aplikasi di EDS 2020. Lalu pengisian instrumen 2020 dan cek progres pengisian, lalu hitung rapor mutu dan fakta integritas sekolah serta sinkronisasi. Ini gambaran aplikasi EDS 2020 dari kategori keunggulan dan keterangan dari instrumen dengan jumlah responden, platform aplikasinya, pengisian dapat menggunakan mobile dan desktop, integrasi Dapodik, syarat instalasi EDS, data prefill, data Dapodik untuk menghitung rapor mutu di lokal dengan registrasinya registrasi offline, menarik data dari lokal atau server melalui prefill, pilih salah satunya, yang mana yang tampil nanti datanya, lalu sinkronisasi. Ini tahapan rilis aplikasi EDS 2020. Tahapannya masih dari rilis di bulan Oktober ya. Di bulan Oktober ada pembaruan atau penambahan di aplikasi EDS 2020 dan juga ada perbaikan-perbaikan yang untuk disempurnakan lagi. Ya, kalau masih ada yang kurang mungkin akan tetap masih akan tetap ada perbaikan-perbaikannya juga. Dan untuk di bulan November, mungkin ada rilisan page baru, yaitu di mana untuk penambahan instrumen bagi tingkat SLB. Jadi SLB sampai sekarang instrumennya belum bisa keluar untuk kemungkinan di bulan November ini. Lalu pembaruan untuk di bulan November ini adalah menghitung rapor menggunakan data Dapodik lokal dan perbaikannya untuk sinkronisasi, menyesuaikan perubahannya. Ya, catatan penting bagi aplikasi EDS ini dapat diinstal pada komputer, laptop yang sudah terinstall aplikasi Dapodik, menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini, lalu registrasi dilakukan secara offline, dapat menggunakan data Dapodik lokal sekolah maupun server menggunakan prefill, itu di-download ya. Lalu pengisian instrumen oleh responden dan juga menggunakan ponsel pintar berbasis Android oleh masing-masing responden. Lalu pengisian dapat dilakukan pada aplikasi EDS 2020. Jika responden tidak memiliki ponsel, dapat tetap mengisi sendiri. Jadi pakai aplikasi desktop bisa juga. Lalu di sini rilis aplikasi akan dilakukan 2 tahap, dan Oktober yang sudah rilis dan November yang akan mungkin ya. Lalu instrumen disusun untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan untuk SLB menyusul jika sudah final. Jadi ini mekanisme pengisian. Kita masuk ke mekanisme pengisian EDS 2020. Ini mekanisme pengisiannya dengan menginstal EDS, registrasi, pilih kandidat atau responden, pengisian oleh responden, upload atau impor file yang sudah diisi oleh responden, cek progres pengisian dan sinkronisasi. Panduan EDS seperti yang tadi, yang di slide sebelumnya dengan rilis di tahap bulan Oktober ini, instalasi, yang dipastikan sebelum menginstal ini sudah terinstall Dapodik yang versi terbaru 2021. Setelah itu baru install aplikasi EDS 2020 COVID-19 dan melakukan registrasi, yang mana untuk melakukan registrasi ini Bapak Ibu operator sekolah yang mempunyai akun, lalu menarik data dari Dapodik, memilih kandidat respondennya, dan pengisian instrumen ya sesuai gambaran tadi, offline, dengan mobile, dengan desktop, upload, cek progres pengisian dan sinkronisasi.
mekanisme sama seperti yang tadi, kita lanjut. Dan ini panduan EDS seperti yang tadi juga. Ini untuk persiapan registrasi via prefil atau menarik data melalui prefil, bukan tarik data dari local host ya. Dengan menarik data prefil EDS, lalu setelah tarik, pindahkan file tersebut ke folder C yang ada file bertuliskan prefil Dapodik, lalu pasang install aplikasinya dan registrasi dengan akun yang dilakukan oleh operator ini biasanya. Kita lanjut. Ini langkah-langkah yang untuk penggunaan melalui prefil ya, mengambil datanya dari prefil. Nanti kita coba kalau ada yang coba, karena saya nggak punya akun untuk Dapodik ya, untuk EDS ini juga saya juga tidak punya. Nah, jadi kita hanya untuk mengarahkan sedikit, dan jika ada yang ada kendala, kita juga bersama-sama mencari solusinya. Jadi untuk operator silakan mencoba langsung. Kalau yang ingin mencoba dengan share screen ini juga kita sama, ada kendala kita akan sama-sama membantu ya. Untuk demo aplikasi nanti ya melalui pmp.kemdikbud.go.id. Baik, terima kasih. Oke, baik, kita lanjutkan saja materinya dengan panduan singkat. Dengan panduan singkat ini terdiri dari daftarnya, daftar perubahan EDS-nya, alur pengisian EDS-nya, ada proses instalasi, proses registrasi, tarik data melalui Dapodik lokal, atau proses registrasi dalam prefil, beranda aplikasi, dan memilih kandidat responden di manajemen pengguna, upload atau impor, mengisi instrumen, cek kuesioner rincian, hitung total kemajuan, cek peringkat pengisian, dan terakhirnya itu sinkronisasi. Jadi daftar-daftar perubahan dari aplikasi yang rilis di bulan Oktober, bulan kemarin itu adalah penambahan instrumen EDS sesuai dengan kondisi kita, COVID-19 yang masa pandemi saat ini. Terus ada penambahan registrasi atau tarik data dari Dapodik, menu upload atau impor file pengisian dari mobile. Terus ada perubahan dan jumlah serta jenis responden pengisi kuesioner kita, dan pengecekan progres pengisian untuk perbaikannya, dan sinkronisasi menyesuaikan perubahan registrasi dan integrasi dari data Dapodik. Ini alur pengisian EDS 2020. Berarti saya anggap semua aplikasi untuk EDS 2020 Bapak Ibu operator yang handal berarti sudah menginstal ya. Jika belum menginstal, pastikan EDS versi lama sudah terhapus dahulu, history sudah dihapus terlebih dahulu, dan Dapodik, aplikasi Dapodiknya sudah terinstall yang terbaru 2021. Setelah itu baru Bapak Ibu yang belum menginstal EDS 2020 silakan menginstal. Setelah selesai, sebelum itu buang yang aplikasi EDS 2019, pastikan dulu laptopnya di restart, setelah itu baru diinstal yang versi 2020. Untuk versi terbaru ini alamat untuk versi Dapodik ya, ini alamatnya, install dapat diunduh dengan tampilan aplikasi Dapodiknya versi 2021. Ini proses instalasi EDS 2020. Lalu ini proses registrasi tarik data Dapodik lokal, di mana di sini pilihan untuk tarik data bisa melalui Dapodik lokal atau melalui prefil. Kalau untuk penarikan Dapodik lokal,
Di situ ada pilihan registrasi dengan Dapodik lokal. Setelah Bapak Ibu mengklik registrasi dengan Dapodik lokal, dia akan mengeluarkan pilihan penginputan yang harus Bapak Ibu input adalah NPSN, kode registrasi, dan URL Dapodik. Setelah itu klik tombol tarik data. Proses yang akan dilalui untuk pengambilan datanya, dan jika berhasil akan mengeluarkan pesan proses registrasi selesai. Dan untuk proses registrasi dengan prefill itu diunduh lalu dimasukkan ke drive C yang dicari folder yang namanya prefill_dapodik dan dimasukkan ke dalam itu, dan registrasi akun kembali. Setelah unduh profil, langkah-langkah yang dilakukan untuk unduh profil seperti yang tampil di alamat pmpkemdikbud.go.id dengan pilihan menu unduhan juga seperti yang tempat kita unduh tadi, unduhan EDS versi Android. Di sini yang untuk prefill untuk 2020. Di sini dapat juga di-download. Dan setelah Bapak Ibu ingin mendownloadnya, harus melakukan registrasi juga dengan memilih provinsinya, yang pastinya provinsi dari mana itu ya Bapak Ibu ya. Kalau yang ini tampilannya provinsi DKI Jakarta. Setelah itu klik tombol registrasi dengan prefill, masukkan username, kode registrasi, dan klik tombol registrasi, masukkan username kembali dan password, dan berhasil registrasi, lalu klik masuk sesuai dengan tampilan setelah masuk ke aplikasi EDS 2020 COVID-19. Di sini ada pengecekan data awal secara otomatis. Setelah itu Bapak Ibu mencek kandidat-kandidat responden pada menu manajemen pengguna pada aplikasi EDS apakah sesuai dengan SDM yang di sekolah Bapak Ibu, dan jika ada responden yang pensiun atau yang sudah tidak di sekolah tersebut atau sudah mutasi, silakan Bapak Ibu delete atau hapus sesuaikan dengan yang di SDM di sekolah Bapak Ibu tersebut. Ini adalah upload atau import file dari isian responden pada aplikasi offline survei. Langkah-langkah caranya, setelah file tersebut masuk ke email operator, tarik data tersebut ke aplikasi EDS 2020 COVID-19. Setelah ditarik, proses submit. Begitu juga tombol rincian untuk melihat rincian kuesioner, dan tombol lanjutkan untuk langsung menjawab. Ini untuk kuesioner ya, yang di EDS. Ini tampilan dari instrumen. Ini dari apa ya? Bapak Ibu juga, yang Bapak Ibu operator selalu mengecek ya tentang peringkat pengisian dari kuesioner tersebut, lalu mensinkronisasi. Itu dengan sinkronisasi pastikan online atau terhubung dengan internet. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas segala perhatiannya, keseriusannya dalam BIMTEK ini. Kami mohon Bapak Ibu bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga deadline kita tanggal 15 Desember dapat pengumpulan datanya tidak ada yang terlambat ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita tutup saja kegiatan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.